Aha, Stasiun berapa? 23 lampu merah. Jangan kaget, mulai 2015 semua orang bisa cari untung di semua negara anggota ASEAN. Oh, good. How much this one? Jangan juga bingung, semua punya peluang yang sama untuk sejahtera. Bersama kita siapkan Jakarta sebagai tuan rumah yang ramah bagi seluruh masyarakat ekonomi ASEAN. Mohon kepada rekan-rekan media untuk menempati tempat yang telah disediakan. Kepada rekan-rekan media mohon kerjasamanya untuk berada di tempat yang telah disediakan karena sesaat lagi akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Wali Kota Jakarta Pusat, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi DKI Jakarta, Direktur Operasional Bank DKI, para pejabat pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat, serta hadirin dan tamu undangan. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini Kamis 29 Januari 2015 bertempat di lokasi JP23 di Jalan Gunung Sahari 7, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, dalam acara launching pembayaran retribusi Alphabet Pedagang Kaki 5 binaan Suku Dinas Koperasi dan UMKM Jakarta Pusat oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Baiklah hadirin yang kami hormati, mengawali acara kita pada pagi hari ini, mari kita memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ilyas. Dipersilakan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kumpulnya kita di sini Allah memberikan hiburan rahmat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa dhukrina wa mulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, dengan tak henti-hentinya kami mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu, serta dengan menadahkan tangan untuk memohon kehadirat-Mu pada acara launching Auto Debat Kartu Jakarta. Tiada harapan dan dambaan kami, melainkan mengharapkan barokah dengan ridho-Mu selalu menyertai kami. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawil ahwalana ila ahsanil hal. Ya Allah ya Tuhan kami, wahai Zat yang bolak-balikan keadaan, ubahlah keadaan kami dengan keadaan yang lebih baik. Semoga Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Wali Kota Jakarta Pusat beserta jajarannya, dan seluruh hadirin yang hadir pada acara launching Auto Debat Kartu Jakarta, semoga mendapatkan rahmat hidayah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pak M, Bapak Joko, Direktur Operasional Bank DKI, Bapak Martono, dan para pejabat yang hadir pada saat ini, dan juga para pedagang kaki lima yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi yang semangat, Pak Gubernur ada di tengah-tengah kita. Salam demokrasi. Terima kasih. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam acara launching Auto Debat Retribusi PKL yang bertempat di Jalan Gunung Sahari nomor 7A, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar. Bapak Gubernur yang saya hormati, izinkan saya melaporkan hal-hal sebagai berikut. Retribusi PKL melalui Auto Debat adalah bertujuan untuk meningkatkan PAD Provinsi DKI Jakarta, selain mendidik pedagang dalam melakukan pembayaran,
dan juga diharapkan tidak ada lagi pungutan-pungutan di luar daripada yang sudah disepakati atau ditentukan melalui Bank DKI. JP23 adalah merupakan pedagang ikan hias yang berjumlah 85 orang dan merupakan relokasi yang berada di Jalan Kartini Raya, di mana pada saat itu lokasi tersebut terkena proyek seed pile Kali Ciliwung. Mereka bersedia direlokasi pada saat itu ke tempat yang ada sekarang dengan tujuan mendukung program pemerintah. Saat ini retribusi PKL melalui auto debit difokuskan pada 42 titik yang berada di Jakarta Pusat dengan jumlah pedagang 2.702 yang berada di kota administrasi Jakarta Pusat. Namun kedepannya akan diberlakukan bagi seluruh pedagang yang ada di Jakarta Pusat dan yang lainnya. Dan sudah menabung sebanyak 1.996. Kurang lebih 700 orang masih dalam proses. Bapak Gubernur yang saya hormati, saya sampaikan bahwa launching ini dihadiri oleh pedagang yang berada di JP23, perwakilan koordinator masing-masing JP se-Jakarta Pusat serta tokoh masyarakat setempat. Dari uji coba di titik 5 lokasi, sebanyak 365 dari jumlah 385 telah melaksanakan auto debit sebanyak 365. 22 belum berhasil karena saldo belum mencukupi. Jadi diharapkan nanti ke para pedagang diisi saldonya supaya setiap bulan di debit ada yang masuk ke Bank DKI sebagai retribusi pedagang kaki lima. Saya sampaikan Bapak Gubernur yang saya hormati bahwa dari 365 pedagang ini sudah terdebit di bulan Januari sebesar 32.850.000.000 dan sudah masuk ke kas daerah. Jadi sistemnya langsung diambil Bank DKI jam 2 siang langsung masuk ke kas daerah. Saya sampaikan juga dalam acara ini akan ditampilkan proses pendebetan para pedagang yang sudah membuka rekening pada Bank DKI. Secara sistem akan terlihat secara visual dan dapat dibuktikan dengan mencetak buku rekening pedagang pada mobil branch yang sudah disiapkan oleh Bank DKI. Demikian laporan yang saya sampaikan. Atas perkenaan Bapak Gubernur hadir pada saat ini, saya ucapkan terima kasih. Penjelasan mengenai auto debit retribusi pedagang kaki lima oleh Direktur Operasional Bank DKI. Kepada Bapak Martono Suprapto, dipersilakan. DKI Jakarta Bapak Basuki Cahayapurnama dan seluruh jajaran pejabat Pemprov DKI. Ini kami hormati juga Bapak Wali Kota Jakarta Pusat, Bapak Manggata Paridi, juga dengan seluruh jajaran di Wali Kota Jakarta Pusat. Yang kami hormati Bapak Joko Undarto, Kepala Dinas UMKM, beserta jajarannya, Bapak dan Ibu-Ibu pedagang di Gunung Sahari, dan para hadirin hadirat yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan bantuan Yang Maha Kuasa bahwa pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka untuk launching pembayaran retribusi atau debit PKL. Program ini adalah merupakan instruksi dari Bapak Gubernur selaku pemimpin DKI Jakarta bahwa kita harus menjalankan program Let's Cash Society. Jadi bahwa seluruh pedagang di Jakarta ini nantinya kita usahakan untuk tidak bertransaksi secara tunai lagi. Dalam hal ini adalah memberikan banyak manfaat kepada pihak Pemprov DKI sehingga nanti pihak Pemprov DKI tidak perlu harus menagih setiap hari secara uang tunai yang di samping menimbulkan berbagai macam biaya, tapi juga akan mengurangi kebocoran-kebocoran bisa terjadi di lapangan dan sebagainya. Jadi risiko-risiko yang terjadi di lapangan bisa kita hindari. Dengan demikian nantinya bahwa penerimaan di Pemprov DKI melalui distribusi yang non-cash ini akan semakin meningkat. Nah, di sisi lain juga bagi para pedagang dengan adanya sistem auto debit ini sudah barang tentu bahwa seluruh pedagang harus memiliki rekening tabungan. Ya, ini adalah bahwa merupakan persyaratan bagi pedagang oleh Pemprov DKI
Kalau tidak punya rekening tabungan berarti tidak boleh menempati tempat usaha yang bersangkutan. Dan dengan demikian juga nantinya akan memberikan suatu manfaat bagi para pedagang itu sendiri. Kalau makin rajin menabung di bank dan seterusnya dan punya data-data yang lengkap di bank, nanti bank akan lebih mudah untuk memberikan layanan-layanan yang ke depan yang lebih baik. Juga bagi bank tentunya kami dari Bank DKI sangat mendukung program DKI untuk bisa berjalannya sistem auto debit ataupun sistem distribusi apapun yang melalui transaksi non tunai. Ke depan tentu kita berharap bahwa para pedagang tidak hanya di Gunung Sahari ini, tapi di seluruh wilayah Pemprov DKI kami akan dukung sepenuhnya untuk bisa transaksi melalui transaksi non tunai. Ya, mungkin bagi para pedagang barangkali ini adalah masalah kebiasaan, ya, pola pikir yang selama ini adalah mudah, tidak perlu harus ke bank dan sebagainya karena ada yang mengumpulkan sehingga dianggap agak ribet, tapi mungkin setelah biasa nanti ini akan menjadi satu yang lebih mudah karena tidak harus datang ke bank, tidak harus menyetor tiap hari, tapi sebulan sekali rekening Bapak akan didebet. Jadi prinsipnya nanti adalah bahwa setiap tanggal 15 bank akan mendebet rekening Bapak Ibu sekalian. Kalau tanggal 15 tidak ada dananya akan didebet lagi tanggal 20. Kalau tanggal 20 tidak ada dananya lagi, Bapak akan didebet lagi tanggal 25. Begitu akhir bulan tidak ada dananya, berarti Bapak enggak. Nah, ini nanti dari pihak UMKM akan gampang sekali untuk melihat berapa yang menunggak, berapa yang sudah membayar gitu, sehingga gampang untuk melacaknya. Kami bisa membantu pihak UMKM untuk mengetahui siapa-siapa yang tertib, siapa-siapa yang tidak tertib dan sebagainya. Nah, saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Pak Gubernur, mohon izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya mohon berkenan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan sambutan. Kepada yang terhormat Bapak Basuki Cahayapurnama, dipersilakan. Yang saya hormati Pak Wali Kota dan jajarannya, yang saya hormati juga Kepala Dinas UMKM Pak Joko, yang saya hormati Direktur Operasional Bank DKI Pak Martono, Camat Sawah Besar yang hadir, para pedagang ikan hias dan burung hias sebetulnya, bukan cuma ikan ya, Pak Kapolsek Sawah Besar tadi saya lihat juga yang hadir, Ibu AKP Indri tadi, ya, Ibu dan Ramil juga hadir dan mewakili. Hadirin undangan semua, selamat pagi, selamat sejahtera semua. Pertama-tama kami sangat berterima kasih kepada para pedagang untuk kerjasama seperti ini. Mungkin pertama-tama Bapak Ibu mungkin merasa kami seperti kurang kerjaan. Kenapa memaksa seperti ini? Ini sebetulnya niatnya itu kami ingin membantu supaya para pemula yang tidak ada modal itu bisa lebih punya kesempatan. Jadi harusnya di Jakarta, kalau orang yang rajin, yang jujur, asal ada tempat dagang saja di Jakarta, pasti dia kaya. Karena Jakarta yang mahal itu tempat dagang. Dan selama ini tempat dagang kami itu dicuri oleh oknum pejabat. Jadi kalau ada bangun toko, bangun apapun, itu yang ngecup duluan itu oknum pejabat. Pedagang sewa dari dia, beli dari dia. Ini saya baru lihat lagi, sampai soal pemotongan unggas. Jadi di Jakarta mau bangun rusun, mau bangun toko, mau bangun lokbin, mau potong hewan, semua kios lapak itu oknum kuasai. Pakai nama LSM, nama siapa dikuasai. Pedagang benarnya itu terpaksa bayar dari mereka. Mereka yang dapat ini tidak pernah dagang. Sama seperti rusun. Banyak orang miskin nggak pernah bisa dapat rusun. Kenapa? Karena disuruh bayar 5 juta, 10 juta. Duit dari mana? Nah, orang miskin juga ada oknumnya. Begitu dapat rusun, dia jual juga 50 juta. Jadi si pejabat kita berpikir, kurang ajar kamu ya. Saya kasih kamu gratis, kamu jual 50 juta. Lalu kita cek, ada bapak-bapak 67 tahun. Kenapa kamu jual 50 juta?
Ya, saya cuma dapat 45. Kenapa? 5 juta nyogok pejabat untuk ganti surat. Sisa 45 juta. Dia bilang saya dari lahir sampai tua miskin. Sekarang ada 45 juta. Mendingan saya balik ke sungai, saya bikin rumah beton. 10 juta jadi rumah beton, pakai keramik lagi. Kloset beli aja di pasar rumput. Bagus. PLN kasih listrik lagi. Sambung-sambung. Masih sisa 35 kan? 5 juta bikin counter, jual voucher handphone. Lumayan ya nggak? 67 tahun, ada uang 30 juta. Kawin lagi. Ya kan? Ini manusiawi kan? Tapi gara-gara manusiawi inilah membuat Jakarta itu yang kaya tambah kaya. Yang miskin, yang jujur, yang rajin tidak pernah punya kesempatan. Akhirnya terjadi distorsi ekonomi. Ekonomi kita jadi biaya tinggi, tidak mampu bersaing dengan negara lain. Akibatnya apa? Karena terlalu banyak uang pungli kutipan. Maka ini yang saya berantas. Saya katakan saya bukan anti orang kaya, saya lahir udah jadi orang kaya. Betul di kampung saya gitu ya. Lahir kecil udah pakai piyama, pakai sepatu kickers, udah nonton TV hitam putih, udah orang kaya di kampung. Tetangga nggak punya TV, saya udah punya. Tapi bagaimana tugas pemerintah itu mengadministrasi, mendistribusikan keadilan sosial. Nah, dengan cara seperti ini, saya harapkan tidak ada orang yang menjual belikan. Jadi kalau nanti tokonya tutup, tidak buka terus, kita sita. Sita kembali daftar urut yang belum dapat kalau lagi banyak diundi. Nah, kenapa saya bikin dengan kartu Bank DKI? Saya perlu ingatkan Bapak Ibu pedagang, kalau kita melanggar peraturan Perda tentang nyewa, menyewa, menjual lapak, toko, paling diketok palu dari hakim 100.000 dendanya soal PKL. 100.000 mah bayar preman juga 100.000 sehari kalau dagang yang laku. Oknum kelurahan 20.000, oknum kebersihan 20.000, nyolong listrik ada oknum aparat 20.000, minimal 60.000 sehari Bapak Ibu bayar. Minimal itu kalau dagang-dagang di PKL yang laku. Kalau dagang makanan yang laku, ada oknum camat atau lurah 1 juta sebulan makanan kuliner. Lumayan dia sogok sampai wali kota tuh. Kalau 100, kalau ada 100 juta sebulan. Ini dibagi semua, asisten seko semua dapat semua nih. Dibagiin duitnya. Semua tutup mulut. Nah, saya udah lama di Jakarta. Saya belajar ngomong pun di Jakarta, jadi tahu persis kelakuan pejabat Jakarta sebetulnya. Nah, ini yang kita mau berantas. Kembali ke soal kartu ini, saya bilang, ini untuk apa? Kenapa kami hanya pungut 3.000? Jadi bisa bayangkan kalau Bapak Ibu, toko ini begitu laku, ada nggak yang berani sewa 100.000 per hari? Berani. Nah, kalau pedagang pemula, sewa dari orang lain 100.000 per hari dibandingkan dia sewa 3.000 per hari, si pedagang yang langsung dengan Pemda tiap hari dari sewa saja hemat 97.000. Kalau 3 tahun kerja 1.000 hari ada libur-libur, Bapak Ibu di situ saja udah punya 97 juta. Itu pun taruh di bantal, ini taruh di Bank DKI. Bisa-bisa ada hadiah mobil lagi ya Pak, dapat hadiah yang lain. Jadi kami sengaja, tugas pemerintah, tadi saya mau koreksi kata Ibu Gultom yang asisten ekonomi, bagi kami bukan mau mungut uang Bapak Ibu. 3.000 mah kecil, nggak ada artinya. Bukan 3.000 rupiahnya, kami nggak mau kejar PAD. Nggak ada urusan 3.000. Urusannya kami mau mengetahui siapa yang dagang di sini. Karena kalau memalsukan kartu dagang ini, saya tidak menggugat Bapak Ibu memalsukan kartu anggota mikro. Saya menggugat Bapak Ibu memalsukan kartu ATM Bank DKI. Tuntutan kejahatan perbankan itu 12 tahun penjara.
Jadi Bapak Ibu jangan coba-coba ke Senen atau ke Pramuka membuat kartu ini. Karena ini bukan kartu pedagang mikro. Ini adalah kartu ATM Bank DKI. Begitu ketahuan, saya orangnya agak kejam, kata orang. Saya tetap penjarakan Bapak Ibu 12 tahun. Mau nangis pun nggak ada maaf. Kalau kita udah masuk ke akhirat, nggak ada lagi maaf kan, masuk neraka apa surga kan sama. Makanya saya ingatin dulu Bapak Ibu. Saya waktu masuk ke politik, karena saya pengusaha, orang biasa-biasa, nggak pernah ikut politik. Jangankan ikut AMPI, KNPI zaman dulu, Pramuka pun nggak pernah ikut saya. Saya ditanya dari teman bapak saya yang orang tua. Ini haji dia nanya. Dia tanya saya sebegini. Ini teman lama, tua. Hop, kalau bapakmu melanggar peraturan dan peraturannya harus memenggal kepala yang melanggar itu, kira-kira apa yang kamu lakukan kepada bapak kandungmu? Saya jawab, saya penggal. Dia kaget. Dia bilang, kok kamu sadis, kejam? Saya bilang, yang sadis kejam bapak kandung saya. Kenapa dia sudah tahu saya memenggal kepala orang, dia sengaja melakukan karena dia pikir saya anaknya. Ini sama ketika saya sekolah Islam, SD SMP. Nabi Muhammad ngomong kan, kalau anaknya Fatimah kan mencuri, Nabi akan memenggal tangannya, memotong tangannya. Apakah itu kejam? Tidak. Ini demi untuk supaya orang lain tidak lakukan. Makanya saya katakan kalau diwariskan buat anak, menantu, cucu, boleh nggak? Boleh. Tapi begitu Anda over ke orang lain yang dagang, tidak sesuai dengan kartu, saya juga harap nanti Bank DKI bukan cuma ini di print out keluar Pak, selembar Pak. Jadi yang kartu ini kan kecil. Si pemilik toko harus punya di tokonya, dia juga print out keluar, termasuk PKL semua nanti Pak. Nanti dia diplastikin atau laminating, dia taruh di tokonya. Jadi ini semacam izin usaha juga artinya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi minta izin usaha. Izin usaha otomatis nyambung di UMKM sebagai pedagang mikro. Begitu ini masih berfungsi. Nggak jelas mau kasih siapa kreditnya. Sekarang hampir 400 miliar. Saya suruh salurkan aja. Kasih aja 5 juta, 10 juta. Nggak berani Pak, nanti ditirip lagi Pak. Karena nggak jelas siapa yang mau terima. Setan pun ngaku jadi pedagang mikro gara-gara dengar ada kredit. Biasanya yang dapat ini oknum-oknum juga. Bisa oknum pejabat, pinjam nama tetangga, temannya pinjam 10, ngaku tanda tangan dapat 5 juta, dikasih uang 500.000. Duitnya dipakai. Nah, tapi kalau dengan ini, saya mau lebih maju lagi Bapak Ibu, minta sama bank untuk pasang mesin edisi. Elektronik apa cash nama, saya lupa loh. Ya, di capturing cash itu ya. Itu ada duit itu. Sehingga nanti kita ke depan mau paksa yang beli di sini itu harus pakai ATM. Untuk apa? Supaya kami bisa tahu Bapak Ibu pemasukan uangnya berapa, keluarnya berapa, sehingga kami langsung tanpa kajian kasih tambahan modal. Karena sudah jelas dagangnya bagus, kita akan kasih kajian, kasih uang. Saya bayangkan kalau saya sediakan 1 triliun, kasih 10 juta atau 5 juta saja untuk modal kerja kepada orang untuk beli barang ya, itu saya bantu 200.000 pedagang mikro. Kalau 1 tahun dikembalikan modalnya ini, tahun depan saya turunkan 1 triliun lagi, saya tahun kedua sudah mampu dengan uang yang kembali dan uang baru menambah lagi 400.000 pedagang mikro. Berarti 2 tahun saya menolong menambah modal 600.000 pedagang mikro. Ini jadi kuat. Ekonomi kita jadi betul-betul kuat dan uang ini tidak hilang. Kami menyediakan di taman, di trotoar. Ini untuk pemula. Kalau banyak orang diundi. Nanti yang jadi pegawai di sini, bantu bos ini, kerja ini, udah ngerti burung, ngerti cara melihat, ngerti ikan, semua ngerti. Nggak punya modal, dia tinggal daftar di UMKM kami,
Pak, saya sudah kerja di sini 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Sekarang saya pengen usaha sendiri. Saya tidak mampu menyewa kios. Kau 3.000 sehari mampu nggak? Mampu dong, dia udah nyimpang. 10.000 aja mampu kok. Dia udah punya tabungan. Nah, begitu dia dapat rekomendasi ini, kita bisa kasih modal. Nah, sehingga di Jakarta, pengusaha pemula, orang yang rajin, yang jujur, yang mau kerja keras, itu bisa jadi bos satu hari. Nah, ini kenapa saya begitu keras memaksakan kartu ini. Jadi Bapak Ibu harus bantu saya. Kalau Bapak Ibu tidak bantu saya, Bapak Ibu jangan merasa Bapak Ibu untung. Yang untung oknum pejabat saya yang maling. Dia yang maling, dia yang jualan. Bapak Ibu dapatnya yang mahal lagi. Ini nggak boleh lagi. Nah, sama seperti sampah. Sampah dipungut uang nggak? Sebetulnya tidak pungut, tau nggak? Mobil kami yang masuk, cuma oknumnya minta. Nah, kalau gitu ke depan kami juga ingin sampah itu dihitung tiap bulan. Anda juga bayar langsung kepada kami, biar petugas kami yang ngambil. Petugas sampah kami udah gede-gede gajinya. Tahun ini UMP 2,7 juta. Kerja cuma berapa jam? Ini saya datang aja bersih. Coba kalau saya nggak datang, jorok. Kurang aja begitu kan. Jadi sampah saya nggak mau toleransi. Saya tidak mau kalau saya datang baru rapi bersih semua. Makanya saya suka nyelenap sendiri. Sabtu Minggu saya nyelonong sendiri aja. Nah, kalau ketahuan lurah camat nggak bersih, kami pecat sekarang, termasuk wali kota. Jadi kalau nggak mau bersih saluran, rumput, sampah, kami pecat. Karena udah terlalu banyak orang mau kerja di DKI. Jadi untuk apa kita tahan-tahan? Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kami harapkan sistem ini akan mencegah orang menjual lapak. Dan akan membantu ini jadi inkubator. Artinya gini, orang pemula, sekarang contoh, kalau saya dagang di sini, udah kaya raya nih. Anak saya udah nggak mau lagi dagang di sini. Jadi siapa yang mau dagang? Kalau dulu, ya saya sewain. Saya pedagang di sini, saya tahu persis kok ini bisa untung sekian juta. Saya mana mau sewain ke pemula 3.000 atau 5.000, 10.000. Saya sewain 100.000, 200.000. Saya sewa yang mall. Tidak boleh lagi di Jakarta, karena barang ini punya kami kan. Ini juga mencegah Bapak Ibu bodoh atau dibodohin orang beli kios-kios DKI. Sama sekarang banyak orang bodoh beli rusun. Kami ketemu, nama nggak betul, kami sita. Wah, saya udah habis 75 juta. Emang gue pikirin, saya bilang. Lu aja goblok. Udah tahu barang milik Pemda DKI untuk membantu orang nggak punya. Kamu masih berani beli. Ya bego kamu. Nah, nanti lama-lama pinggir-pinggir sungai, rumah-rumah nggak ada lagi yang berani beli. Kalau dulu, jual beli terus. Sekarang kami nggak mau tahu. Kita bongkar. Katanya Bapak tega, kayak orang dagang. Di bawah kolong kereta, bilang sama adik saya, sama ibu saya, sama teman saya, itu Ahok itu tega katanya. Kita udah dagang 15 tahun begitu untung, dia bongkar begitu saja. Pindah tempat lain kan masih cari pelanggan baru. Yang ngomong gitu kan. Terus saya pikir-pikir gimana jawab ibu saya, jawab adik saya, teman saya nih. Saya ketemu cara jawabnya. Lu kasih tahu teman lu ya, kira-kira gitu. Dia harus bersyukur 15 tahun dagang ngelanggar aturan, kagak gua tuntut. Bukannya terima kasih loh 15 tahun dagang udah untung. Terus ibu saya bilang, itu ada sepupu saya loh. Dia mau bayar 100.000, 200.000 pun nggak apa-apa, asal boleh dagang di jalan itu. Saya nggak bisa. Tapi dia bilang untung loh, sehari bisa 1 jutaan untungnya. Ya sudah cukup 15 tahun untung, sekarang sudah nggak usah untung lagi. Cara berpikirnya harus seperti itu. Kita demi untuk kepentingan orang banyak, kami tidak ada pilihan. Ya saya juga tidak suka kok ribut. Saya suka bicara. Kalau yang jagoan 1 lawan 10 itu film kungfu itu. Nggak tahan kalau 1 lawan 10 itu. Ya kan saya juga turunan Tionghoa, ingat sekali pepatah orang Tionghoa bilang begini, 1000 teman kurang banyak, 1 musuh kebanyakan. Saya ngerti kok. Orang tanya, kenapa kamu cari musuh? Masalahnya itu berlaku untuk orang yang nggak punya musuh, tambah 1 kebanyakan.
Kalau saya udah 1000 tambah 1000 mirip aja 2000 musuh sama 1000 musuh. Saya tidak ada pilihan. Makanya saya mengharap Bapak Ibu bantu saya. Siapapun Bapak Ibu, saya tidak pernah takut. Selama mencuri milik Pemda yang merupakan mencuri hak rakyat kecil yang dijolimin selama ini, yang nggak bisa bersuara atas ketidakadilan, saya tidak pernah takut. Saya akan tantang Anda untuk ribut. Itu yang saya lakukan. Soal Anda tidak mau pilih saya lagi 2017, nggak apa-apa. Minimal lu menderita sampai 2017. Minimal toh. Jadi saya bilang sama pejabat Pemda, kalau kamu nggak suka sama saya, mulai kampanye keliling kampung-kampung bilang jangan pilih saya. Tapi ingat, tetap lu menderita sampai Oktober 2017. Dan kalau kamu berhasil, saya tidak terpilih pun, kamu tetap suka nggak suka lihat foto gua di balai kota situ, ada foto bekas gubernur lu. Jadi udah cukup saya kalau udah gitu. Ya, jadi sekali lagi kami sangat harap Bank DKI ini nggak boleh malas nih. Bank DKI ini gayanya terlalu lambat ini, harus cepat ini Pak. Kalau nggak saya minta bank yang lain bantu ini supaya cepat ini. Kenapa masih cepat Pak? Saya 2017 belum tentu kepilih lagi Pak. Jadi Bapak harus cepat. 2015 harus selesai semua. Seluruh PKL di DKI tidak ada toleransi. 2016 kita sudah berharap orang sudah belanja dengan kartu ini, sehingga kita udah bisa kasih kreditnya dengan baik. Kalau 2015 cepat, 2016 saya sudah bisa sediakan kredit. Bapak Ibu bayangkan kalau saya kasih 1 triliun saja, 10.100.000 pedagang. Sekarang saya suruh daftar 10.000 lebih saja. Bayangin saya suruh daftar aja gitu lambat. Saya nggak sabar sudah, supaya saya bisa kasih kredit. Bapak Ibu kalau dapat 5 juta, 10 juta, dapat pinjam sama tengkulak, yang tiap hari bayarnya mahal, dagangan habis. Kenapa nggak pinjam sama kita? Nggak pakai bunga lagi, bagi hasil. Ya, ada jujur-jujur aja lah. 90 buat Anda, 10 buat kita. Wajar kan? Nah, itu uang untuk apa? Untuk yang membutuhkan lagi. Ya, jadi sekali lagi, terima kasih Bapak Ibu. Tolong bantu kami. Kami lakukan ini semua untuk kebaikan Bapak Ibu. Bukan buat saya pribadi. Buat saya pribadi, saya hanya senang saja bantu orang kagak pakai duit saya sendiri. Itu aja saya senang jadi pejabat. Terima kasih. Selanjutnya mohon kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk tetap di tempat, karena akan dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis buku tabungan ATM dan PIN Bank DKI kepada pedagang kaki lima. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi DKI Jakarta dan Direktur Operasional Bank DKI untuk turut mendampingi Gubernur Provinsi DKI Jakarta menyerahkan buku tabungan ATM dan PIN Bank DKI secara simbolis kepada pedagang kaki lima. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi DKI Jakarta selaku pegagas pembayaran retribusi auto debit pedagang kaki lima bekerjasama dengan Bank DKI dan saat ini dilaksanakan oleh Sudin Koperasi dan UMKM Jakarta Pusat, dilakukan untuk menghindari pungutan liar dan korupsi serta kesadaran para pedagang kaki lima untuk membayar retribusi. Selanjutnya saya persilakan untuk berfoto bersama. Mundur foto bersama, mundur. Menunjukkan ATM dan buku tabungan Bank DKI. Oh iya. Bang, gitu. Baik, saya. Lempar aja. Jadi,
Ya, cepat. Ini macam mana? Nomor saya. Sudah tahu. Mundurannya dikit yuk. Ingin munduran pamit. Ini matas. Bukan turtle, Pak nanti Bogor ya Pak ya. Wah, Pak jangan masuk semua Pak. Pak oke tutupan Pak. Nanti kan ke ATM kan ya? Yang mana tuh? Di sini ada emang senggol. Bikin bawahnya biarin. Enggak apa-apa. Biarin. Apa-apa gini aja. Udah enggak apa-apa. Gini aja, Pak. Ingat terang. Bisa di sini Pak Martono. Bang, kameranya Bang. Pak Martono bisa di depan, Pak. Pak, bisa foto sini, Pak. Keluar dulu Pak, keluar. Sini, Pak. Sini, Pak. Tombolnya. Pak nih, tombol merah. Tombol merah. Ya, tombol merah Pak. Di sini Pak Martono. Iya. Foto dulu Pak. Rokoknya habis. Seberapa lebih mahal. Sini, Pak, depan, Pak. Bapak, biar mundur, Pak. Itu masalahnya. Izin Pak Gubernur, dekatnya tadi Pak Gubernur foto, Pak. Ya. Jadi bayangin dulu kau bayar preman bisa 150.000 per hari. Betul, Pak Gubernur. Ya kan? Sikat aja preman, Pak Gubernur. 100.000 itu 3.000 sehari. Sebulan 90.000 mah merem orang bayar. Tapi saya khawatir ini jalan preman juga jalan terus. Targetnya seluruh parkiran tadi Pak. Parkiran tadi. Jadi target kita 2015 seluruh yang lockdown itu lokasi tamat itu lockdown semua selesai. Syukur-syukur kalau yang PKL kan nggak mungkin dia keluar masuk kan, tapi perjalanan akan selesai. Saya udah minta targetnya pada Sodi, bukan ruas jalan. Jadi untuk PKL yang di jalan itu ruas jalan. Jadi bilang jalan Raden Saleh, jalan